low, singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kesempatan diberikan, atas waktu saya menyampaikan lagu yang baru untuk mewawancarai. Di sini kami dari mahasiswa dari Universitas Nusa Nipah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, dari kelas 2B, ingin mewawancarai Bapak Arnold selaku tokoh politik. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang korupsi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi korupsi saya kira itu sudah menjadi hal yang sering dibicarakan di tengah masyarakat. Tentu korupsi ini menjadi hal yang boleh dikatakan itu masyarakat sangat tidak suka kalau macam pelaku-pelaku politik, pemerintah, dan berbagai macam stakeholder yang terlibat dalam urusan kemasyarakatan terlibat dalam kasus korupsi. Korupsi ini tentu ada beberapa unsur yang menimbulkan sehingga seorang bisa melakukan korupsi. Yang pertama itu dalam kaitan dengan dia ingin cepat mendapatkan uang secara instan sehingga dia melakukan korupsi tanpa kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah kesempatan. Korupsi juga terjadi karena kesempatan. Kalau kesempatan korupsi itu terjadi karena para pelaku korupsi dia melihat ada ruang, ada celah dari berbagai macam aturan yang ada, memungkinkan dia untuk melakukan korupsi. Sehingga dua hal ini itu menjadi hal yang sangat kita prihatinkan bersama, dan kita berharap bahwa para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, tokoh-tokoh politik dalam kaitan dengan hal ini, DPR misalnya, itu lebih luasnya, dan berbagai unsur stakeholder, para aparatur desa, perangkat desa, dan lain-lain sebagainya, termasuk juga aparatur penegak hukum, untuk bisa menghindar diri dari korupsi. Baik Bapak, apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya korupsi? Baik, terima kasih. Tentu dampak yang ditimbulkan akibat korupsi yang pertama, masyarakat akan merasakan dampak itu karena berbagai macam anggaran yang dipersiapkan untuk masyarakat karena sudah dikorupsi, sehingga masyarakat seharusnya mendapatkan kursi yang cukup, tapi karena sudah korupsi akhirnya hak-hak masyarakat menjadi berkurang. Yang pertama. Yang kedua, tentu pembangunan yang diharapkan akan lebih memberikan hasil yang positif dengan nilai yang maksimal, tetapi karena sudah korupsi akhirnya pembangunan itu menjadi tidak berhasil secara baik dan tidak akan berdaya guna dan berhasil guna untuk masyarakat, sehingga itu dampak korupsi itu bisa menyengsarakan masyarakat secara umum. Saya akan bertanya, bagaimana cara menyikapi tindakan korupsi tersebut? Baik, untuk mensikapi tindak korupsi, tentu ini kita sebagai masyarakat dan sebagai anak masa itu kita perlu prihatin, dan tentu kita mengharapkan ada sikap-sikap yang harus kita tampilkan untuk bagaimana menyikapi terhadap berbagai macam isu-isu korupsi ini. Tentu semua itu kita lihat kembali pada berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada, dan kita berharap berbagai macam kasus korupsi ini itu bisa ditindaklanjuti secara baik oleh aparatur penegak hukum. Dan kita tahu bahwa untuk membuktikan seseorang itu terlibat dalam
korupsi atau tidak, itu tentu lembaga peradilan yang akan menentukan. Tetapi sepanjang proses itu masih berjalan dan belum ada memiliki kekuatan hukum yang tetap ingkrah, itu masih dalam istilahnya praduga tidak bersalah. Sehingga kita sebagai masyarakat kita berharap bahwa semua bentuk korupsi ini itu diproses secara hukum dan harus pada final, mencapai final untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Sehingga keputusan apapun yang dijatuhkan, entah itu dia akan menjalani masa hukuman ataupun dia akan mengembalikan uang hasil korupsi, tentu ini menjadi harapan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi haknya masyarakat yang sudah diambil oleh koruptor, itu bisa dikembalikan. Tentu catatannya bahwa proses hukum harus tetap dijalankan. Tentu kita juga kalau mengikuti berbagai macam berita-berita yang ada, baik itu di media mainstream maupun di media lainnya, tentu kita berharap satu saatnya nanti kita coba memiliki bagaimana untuk membuktikan seorang itu korupsi tidak. Dan Bapak baru mengatakan bahwa semuanya itu harus menyikapi tindakan korupsi itu dengan hukum. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini itu banyak hukum untuk para koruptor, tetapi hukum-hukum yang berlaku itu tidak menjadi efek jerah untuk para koruptor. Iya, dan ini sebenarnya menjadi keprihatinan kita bersama. Dan itu pada berbagai kesempatan kalau kita mengikuti berbagai macam forum diskusi, baik itu medsos maupun di media online, media TV mainstream dan lain sebagainya. Saya kira banyak dorongan-dorongan terhadap para pengambil kebijakan pembuat peraturan perundang-undangan, baik itu DPR maupun pemerintah, untuk mengkaji proses untuk menjatuhkan sanksi hukuman terhadap korupsi ini betul-betul harus maksimal, sehingga itu menjadikan efek jerah. Tentu kita juga belajar banyak daripada negara-negara lain, mungkin khususnya China ya. Kalau China kan kita pernah dengar juga bagaimana dia memperlakukan koruptor, itu sangat luar biasa, dan itu membuktikan dia bisa keluar dari berbagai macam kendala dan dia menjadi negara yang cukup maju sekarang, malah setelah Amerika. Dan kita berharap bahwa satu saat nanti Indonesia bisa seperti itu. Tetapi tentu ini bukan pekerjaan mudah, karena memang harus jujur dikatakan bahwa dalam kaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan itu banyak kepentingan. Itu kita harus jujur. Ya kan? Kalau kita duduk ngomong kan pasti ada kepentingan. Dan ini yang sebenarnya sudah mulai harus dihilangkan pelan-pelan. Oleh karena itu makanya PD Perjuangan punya kepentingan supaya dan itu sebenarnya kalau mau tarik ke belakang lagi, kami punya usulan untuk sistem parlementer, sistem proporsional tertutup. Itu memang salah satu hal karena ini. Bagaimana orang tidak korupsi? Kalau dia untuk mendapatkan sesuatu jabatan, dia harus keluar uang lebih banyak. Itu bisa. Tapi kalau begitu partai melihat bahwa ini orang punya kapasitas, punya integritas, dia sorong. Itu tidak jarang yang berhasil. Karena dia akan bertarung dengan orang yang punya duit. Dan itu memusuhi. Oleh karena itu kita berharap pada waktunya nanti supaya berbagai macam regulasi yang masih ada ruang-ruang, ada celah-celah untuk orang meninggal, itu yang ditambah. Sehingga tutup itu ruang-ruang seperti yang saya jelaskan awal-awal tadi. Harus ditutup di lubang-lubang atau ruang-ruang peraturan-peraturan yang bisa membuat orang bisa lolos daripada korupsi. Karena itu ada saja soal bagaimana pemahaman terhadap berbagai macam pasal-pasal itu kan bisa diterjemahkan sesuai dengan selera. Pasal-pasal ini kan berdasarkan kita menginterpretasikan itu secara sendiri-sendiri. Tidak ada satu pasal langsung mengikat dan semua orang merasa bahwa pendapatnya sama soal satu pasal aturan hukum soal korupsi. Tidak ada. Dan itu terakhirnya penentu pemegang palu dia akan menentukan mana yang dia mau loloskan.
Sehingga kita berharap untuk ke depan belajar daripada kemajuan tempat-tempat lain, negara-negara lain, untuk kita berkeinginan satu saat celah-celah hukum ini bisa ditambal dan masyarakat betul-betul mendapatkan sebuah aturan yang baik sehingga pelaku-pelaku korupsi ini sudah harus silang. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya tentang bentuk-bentuk korupsi. Jadi yang kami belajar ada 7 bentuk korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Di sini saya mau bertanya pendapat Bapak tentang korupsi. Di bentuk yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Menurut Bapak itu bagaimana? Baik, terima kasih. Ini juga menjadi hal yang sering dibicarakan. Jadi manakala seseorang sudah diberikan kesempatan untuk menjabat, itu ada beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatan itu untuk melakukan tindakan korupsi. Tentu saja ini menjadi sebuah keprihatinan kita bersama. Tetapi memang kita sadari benar bahwa sebuah yang diberikan kesempatan untuk menjabat pada berbagai level itu tentu harus kita menginginkan supaya mereka harus tidak terlibat dalam urusan korupsi. Karena apabila mereka melakukan tindakan korupsi itu tentu akan menimbulkan berbagai macam kerugian untuk masyarakat. Dan memang benar itu ada disinyalir juga ada beberapa, dan itu kita secara umum kita sudah bisa tahu banyak juga pejabat-pejabat yang terkena kasus korupsi. Jadi kita mengharapkan ke depannya supaya mereka-mereka yang diberikan kesempatan untuk menjabat di posisi-posisi tertentu itu coba menghindari diri dari korupsi. Lanjutan dari bentuk-bentuk korupsi yang teman tadi jelaskan, itu ada yang terakhir itu tentang gratifikasi. Ya. Kita ketahui bersama bahwa gratifikasi itu kan pemberian hadiah tanpa pamrih. Dibagi atas 2 lagi, yaitu gratifikasi positif dan gratifikasi negatif. Yang positif itu suatu pemberian dengan tulus dan ikhlas, dan negatif itu suatu pemberian dengan mengharapkan imbalan. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah gratifikasi positif, suatu pemberian dengan tulus dan ikhlas, seperti contohnya pengalungan. Saat Bapak Presiden datang atau Bapak DPR datang, itu harus ada pengalungan. Kenapa dia dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk korupsi? Baik, ini memang benar dari segi aturan memang sudah menjadi sebuah diskusi yang masih belum teruraikan, karena memang itu dari segi kita punya tradisi ketimuran itu memang namanya pengalungan bunga, pemberian hadiah, apalagi di tempat publik itu pada satu sisi dari segi aturan hukum itu memang dilarang, tapi dari segi kita punya tradisi ketimuran itu masih bisa boleh. Dan ini memang masih menjadi, kalau menurut saya itu masih menjadi wacana yang memang masih sementara diperdebatkan. Apakah itu kemudian tidak boleh sama sekali atau apa? Tapi kita akan melihat daripada aturan-aturan hukum yang akan kemudian berjalan. Kalau kita lihat macam contoh macam Bapak Presiden kita, berapa kali dia juga mendapatkan hadiah dari ada musisi kita, ada dari luar negeri mungkin dapat free 1 pedang dari Arab atau apa itu, terus dari Sumba ada pernah dapat kuda. Tetapi semua karena ini mungkin memiliki nilai yang cukup besar dan dia serahkan ke KPK untuk menjadi aset negara. Tetapi kalau nilai-nilai kecil macam pengalungan bunga dan selempang, saya kira ini menjadi sebuah hal yang mungkin masih diwacanakan terus, menjadi diskusi terus-menerus, karena ini belum ada rujukan yang mungkin lebih pasti. Karena namanya peraturan perundang-undangan tentu ada turunan-turunan daripada produk aturan ini yang melarang mana yang tidak boleh, dan itu dengan penjelasan-penjelasannya. Tapi mungkin saja itu mungkin
belum diatur secara menjelimet, sehingga tradisi atau kebiasaan ini masih dijalankan. Tetapi sepanjang bahwa dari segi aturan itu secara kesadaran bersama itu belum masuk dalam unsur pidana korupsi, saya kira ya sah-sah saja. Tetapi kalau kemudian sudah menjadi sebuah aturan yang mengikat dalam pengertian bahwa sudah ada hal yang mengatur itu tidak boleh, tentu kita semua juga wajib mengikuti. Saya kira itu. Ya. Itu saja. Itu saja. Sudah menonton, terima kasih Bapak. Tapi sudah bisa ikuti semua tuh?